Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Maharani Wahyuningtyas dengan NRP 50012111038. Jadi di sini berhubung ada tugas mengenai mata kuliah dari fisika komputasi ya, mengenai metode trapezoid atau trapesium. Nah, oke. Untuk penjelasan ini, saya yang pertama akan menjelaskan materi terlebih dahulu, lalu saya akan membahas mengenai contoh soal, dan yang terakhir yaitu saya akan menunjukkan dari kode MATLAB untuk eh, mengetahui integrasi dengan metode trapezoid. Nah, jadi di sini dapat dijelaskan metode trapezoid atau metode trapesium ya merupakan integral numerik yang mana suatu cara ini tuh untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada selang yang diberikan. Nah, lalu integrasi dengan metode trapezoid atau trapesium adalah proses mencari nilai integral fungsi fx dengan batas tertentu dari x sama dengan x0 ke xn. Nah, pada metode ini luasan dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x dibagi menjadi n bagian pada range x sama dengan a, b. Nah, yang akan dihitung untuk range dari A sampai B. Nah, setiap bagian dinyatakan sebagai trapezium atau trapezoid atau yang biasanya disebut dengan metode trapesium. Nah, untuk itu aproksimasi garis yang saya jelaskan tadi mengenai integrasi numerik yang akan dibahas dari metode trapezoid sendiri. Jadi di sini ada batas x0 dan ada batas x1 atau xn ya. Lalu di sini ada bagian luasannya yang mana biasanya dibatasi sama fungsi fx. Nah, di sini dapat diketahui teman-teman, jadi di sini namanya juga metode trapezoid yang mana kalau metode trapezoid itu bentuknya seperti trapesium. Nah, dari metode ini nantinya dari bentuk ini nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian yang mana misalkan dari x0 sampai x1 itu saya tarik garis sini, lalu saya tarik garis sini, atau enggak saya kalau misalkan saya mau bagi menjadi 3 bagian itu bisa aja. Jadi bagian satu, lalu bagian dua yang sini dan bagian yang sini itu bagian yang tiga. Nah, rumusnya sendiri yaitu integral dari A sampai B yang mana A itu batas bawah dan B-nya itu batas atas. Lalu fx sama dengan dx, aproksimasinya jumlah dari CI FXI sama dengan C0 FX0 ditambah C1 FX1. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini koefisien 1 dikali sama fungsi yang satu dan koefisien ditambah dengan koefisien yang kedua sama fungsi yang kedua. Tuh. Oke, lanjut. Jadi aturan komposisi trapesium yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan ada suatu bentuk trapesium, nah di sini misalkan ada satu bentuk trapesium gitu, satu bentuk trapesium dari sini sampai sini gitu. Nah, kalau misalkan saya mau bagi menjadi beberapa bagian, itu boleh-boleh aja asalkan range-nya itu sama dengan N gitu. Jadi kalau misalkan ada batas atas itu berapa, batas bawahnya itu berapa, lalu nanti dicari N-nya itu berapa, dan nanti itu bakalan ada apa ya kayak range-nya gitu. Nah, range-nya itu yang akan kita lakukan atau yang akan kita hitung dari metode trapesium itu sendiri. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasanya untuk rumusnya sendiri, rumus lanjutannya itu integral dari A, B, Fx, dx. Jadi A itu batas bawah dan B-nya itu batas atas, Fx-nya itu fungsinya sama didiferensialkan atau ini diintegralkan gitu. Jadi di sini karena ada 4 ya, ada 4 eh, ada 4 bentuk atau ada 4 daerah ya yang akan kita hitung. Jadi dari satu trapesium nanti dibagi jadi 4 bagian dan di sini tuh N-nya itu sama dengan 4 gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan dari rumusan yang di slide yang sebelumnya, yang ini tadi, sama dengan H per 2 Fx0 ditambah Fx1. Jadi di sini karena ada 4 bentuk trapesium ya, jadi di sini ditambahnya tuh sampai
ditambah fx4. Jadi di sini bisa disimpulkan H sama dengan H/2 dikali fx0 ditambah fx1 ditambah H/2 fx1 ditambah fx2 ini, lalu ditambah titik-titik ditambah H/2 dikali fxn-1 ditambah fxn. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya H/2 fx0 ditambah fx1 ditambah sampai titik-titik ditambah 2 fx1 ditambah sampai titik-titik ditambah 2 fx-1 dan ditambah fxn. Nah, ingat juga di sini kalau misalkan teman-teman mau mencari nilai H, itu H sama dengan B min A dibagi N gitu. Nah, sama aja seperti tadi metode integrasi trapezoida. Jadi dari metode yang tadi, dari rumusan yang tadi juga, itu bisa disimpelkan lagi, yang mana buat mencari luasannya sendiri, itu perbagian itu bisa dicari menggunakan H/2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N-1 FI ditambah FN. Jadi kalau misalkan tadi ada 4, N-nya itu sama dengan 4, jadi nantinya itu ada F-nya itu sampai F4 gitu. Jadi nanti akan dicari luasannya satu-satu terlebih dahulu, lalu akan dijumlahkan. Gitu. Oke, di sini ada algoritma metode integrasi trapezoida. Yang pertama, itu kita bisa mendefinisikan fungsinya sendiri, yaitu dari Y sama dengan Fx. Jadi kalau misalkan diketahuin pada soal Y sama dengan X kuadrat, jadi nantinya itu Fx-nya itu sama dengan X kuadrat gitu. Lalu yang kedua itu tentukan batas atas dan batas bawah integrasi. Jadi di sini bisa aja dibalik, kalau misalkan batas atas itu mau di huruf B itu nggak apa-apa, kalau misalkan batas bawah itu di huruf, A juga nggak apa-apa. Jadi, eee, terserah aja gitu. Nah, ininya biasanya pada soal itu udah diketahuin batas atasnya berapa sama batas bawahnya berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, batas atas sama batas bawahnya itu gimana, jadi, bisa diketahuin dari sini, X0 itu sama dengan batas bawahnya, lalu X4 itu sama dengan batas atasnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di soal itu nggak diketahuin batas atasnya sama batas bawahnya, itu teman-teman bisa mencari dari, sini, dari batas yang ada di grafiknya, kalau misalkan diketahui grafiknya. Kalau nggak diketahui grafiknya, jadi nanti di soal itu bakalan diketahuin fungsinya itu apa, lalu batas atasnya apa, dan batas bawahnya itu apa, tuh. Lalu, yang ketiga itu tentukan jumlah pembagi N, yang mana jumlah pembagi N itu biasanya juga, kalau misalkan di soal itu diketahuin, kalau nggak diketahuin ya ditentukan dari grafik, gitu. Lalu dihitung H-nya itu bisa dihitung, dari H sama dengan B min A dibagi N. Jadi batas batas atas dikurangi batas bawah, lalu dibagi sama N-nya, gitu. Nah, lalu bisa dihitung, dari luasannya sendiri, H/2 dikali F0-nya, nilainya F0 itu berapa, lalu ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N-1 FI ditambah Fn, gitu. Nah, mungkin itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materinya. Nah, lalu lanjut habis ini kita akan membahas mengenai contoh soalnya, gitu. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, itu saya menggunakan yang simpel-simpel aja. Jadi, buat contoh soalnya sendiri, itu di sini saya akan mengasih sedikit tutor ya mengenai metode trapesium sendiri. Jadi di sini saya izin share screen juga. Oke, bisa dilihat di sini ada contoh soal ya eh, mengenai metode integrasi dengan metode trapesium atau trapezoid. Nah, jadi di sini ada contoh soal yang mana di soal tersebut itu diketahuin fx-nya sama dengan x kuadrat dengan batas
bawahnya itu 0, batas atasnya itu sama dengan 3, dan H-nya itu sama dengan 0,5. Nah, hitunglah hasil integral dengan metode trapesium. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya dari contoh soal itu, bahwasanya tadi kan yang pertama kita tuh harus mendefinisikan Y sama dengan Fx. Maaf, sorry. Y sama dengan Fx. Jadi di sini bisa aja kita ketahuin ya bahwasanya Y itu sama dengan X kuadrat. Karena di sini Fx pada soal itu sama dengan X kuadrat. Gitu. Lalu di sini juga diketahui ya bahwa batas bawahnya itu sama dengan 0, batas atasnya sama dengan 3, dan H-nya itu sama dengan 0,5. Nah, di sini teman-teman dapat ketahui juga ya bahwasanya hitunglah hasil integrasi integral dengan metode trapesium, yang mana rumus dari metode trapesium sendiri itu teman-teman bisa lihat ya di sini, buat rumusnya itu L sama dengan H per 2 F0 ditambah sigma I sama dengan 1 N min 1 Fi ditambah Fn. Nah, di sini kan kita kan harus mencari, hanya kan udah diketahuin ya, hanya udah diketahuin, kita harus mencari F0 sampai Fn itu berapa. Nah, di sini teman-teman bahwasanya dapat diketahuin ya, buat N-nya itu belum diketahuin, jadi di sini kita harus mencari N-nya terlebih dahulu. Nah, step yang pertama, mencari N-nya. Nah, buat mencari N-nya itu kita bisa pakai rumus H. H sama dengan B min A dibagi N. H-nya udah diketahuin 0,5, B-nya itu udah diketahuin 3, A-nya diketahuin 0, sama N-nya sama dengan dicari ya, N-nya dicari. Nah, dari sini kita bisa cari N sama dengan 3 dibagi 0,5 kan ya. Jadi N bisa diketahuin N sama dengan 6. Jadi kita di sini tahu ya bahwasanya nanti jumlahnya itu sampai Fn sampai dari F0 sampai F6 itu berapa gitu. Nah, oke. Karena udah ditahuin ya untuk batasnya dari intervalnya itu adalah 6, jadi kita bisa menghitung ya dari F0 sampai F6. Nah, buat Oke, buat yang F0 sendiri, step selanjutnya, step 2, dihitung F0 sampai dengan F6 ya. Nah, buat F0 sendiri, itu sama dengan X kuadrat, yang mana buat intervalnya kan dari 0,5 sampai 3. Batasnya itu 0 sampai 3. Ini ingat-ingat. Jadi F0 X kuadrat buat rentangnya itu dari 0,5. 0,5 kuadrat. Jadi buat 0,5 kuadrat hasilnya, sorry, maaf. Buat F0 ya sama dengan 0, karena dimulai dari 0, batasnya ini 0. Nah, 0 kuadrat itu sama dengan 0. Lalu kita cari F1. 1 sama dengan X kuadrat. X-nya dimasukin 0,5, karena rentangnya 0,5 ya, dari 0 sampai 3 itu rentangnya 0,5, jadi nanti ada 0, 0,5, 1, 1,5, sampai 3 gitu. Buat 0,5 kuadrat itu hasilnya sekitar 0,25. Lalu kita masukin F2, X kuadrat sama dengan, karena 0,5 tambah 0,5 itu sama dengan 1, jadi 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu kita cari F3-nya itu X kuadrat sama dengan 1,5 kuadrat itu sama dengan 2,25.
Lalu FI4 sama dengan X kuadrat sama dengan 1,5 ditambah 0,5, 2 kuadrat kan ya, sama dengan 4. Lalu kita cari F5-nya, X kuadrat sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Lalu di sini kita cari F6-nya, itu sama dengan X kuadrat sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, dari sini udah diketahuin ya buat F0 sampai F6-nya, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus L sama dengan H/2 dikali F0 ditambah sigma I sama dengan 0, N-1 Fi ditambah Fn. Jadi di sini bisa diketahuin L sama dengan H/2, sorry ini ada duanya, rumusnya ada 2. Ini 2 dikali sigma, maksudnya tadi maaf. Jadi buat L sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah 2 F4 ditambah 2 F5 sampai ini Fn-nya sama dengan F6. Nah, dari sini kan udah diketahui semua ya, tinggal kita masukin L sama dengan H-nya itu tadi 0,5 dibagi 2, F0-nya F0-nya di sini 0 ditambah 2 dikali 0,25 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 dikali F3-nya itu sama dengan 2,25 ditambah F4-nya 2 kali 4 ditambah F5-nya 2 dikali 6,25 ditambah F6-nya 9. Nah, dari sini oke, mohon maaf. Jadi di sini karena udah diketahui semua ya buat rumusnya dan udah dengan semua nilainya, jadi bisa dihitung. Jadi 0,5 dibagi 2, lalu dijumlahkan jumlah dari ini semua, itu jumlahnya itu ada 36,5. Nah, dari situ L sama dengan 0,5 dibagi 2 itu hasilnya 0,25 dibagi 36,5. Nah, buat hasilnya L sama dengan 9,125. Jadi, hasil dari integrasi menggunakan metode trapesium pada Fx sama dengan X kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu 3 dengan interval 0,5, maka didapatkan nilai 9,125. Nah, dari situ bisa dipastikan juga ya, kita akan menggunakan simulasi dengan MATLAB. Nah, untuk simulasi dengan MATLAB sendiri, akan saya tampilkan ya di sini. Bisa dilihat buat kodenya sendiri itu cos dari fungsi yang akan diintegrasikan. Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan fungsi yang akan kita integrasikan tuh apa sih gitu. Nah, jadi di sini kan tadi kan saya kan menggunakan fungsi X pangkat 2 ya. Nah, di sini buat yang pertama itu kita memanggil dari fungsi X dari X pangkat 2. Nah, kita integralkan analitik terlebih dahulu. Jadi, di sini integral analitik dari X pangkat 2 itu kan sama dengan 1/3 X pangkat 3. Gitu. Nah, di sini dapat diketahui bahwa batas atasnya tadi itu sama dengan 3, batas bawahnya itu sama dengan 0, dengan rentangnya itu 0,5. Nah, buat N-nya, ini kita mencari N-nya itu dari nilai A dikurangin B dibagi H dibagi 2 dikalikan 2 gitu. Itu nanti yang akan menentukan jumlah titiknya atau jumlah
yang akan, apa ya, kayak ditambah gitu dari, titik satu ke titik yang lainnya, gitu. Nah, lalu kita menghitung integral analitik yang mana, bisa dilihat di sini buat rumusnya, integral analitik sama dengan F1 analitik min F1 analitik B. Jadi, dari batas, atasnya dikurangi sama batas bawahnya gitu, dari integral fungsi atasnya dikurangi sama fungsi bawahnya gitu. Nah, lalu kita menghitung integral numerik yang mana, di sini, dapat diketahuin ya, ini integralnya sama dengan integral ditambah H dikali f x2 ditambah f x2 + 1 dibagi 2. Lalu, dari situ kita ketahuin bahwasanya di sini kita juga akan menghitung error-nya. Nah, buat error-nya sendiri itu sama dengan absolut, nilai absolut dari integral dikurangin integral analitik dibagi sama integral analitiknya. Jadi di sini, buat absolutnya itu integral dari sini, nilai ini numerik dikurangin sama integral analitiknya tadi itu ini, lalu dibagi sama integral analitiknya ini tadi. Nah, buat ini, buat tabel display. Nah, ini tuh merupakan yang akan kita simulasikan. Nanti kalau misalkan disimulasikan itu hasilnya itu berapa gitu. Jadi tabelnya itu nanti akan ditampilkan di sini. Nah, oke, mungkin kita bisa coba terlebih dahulu bahwasanya di sini kalau misalkan sayaran, itu hasilnya berapa? Nah, dapat diketahuin bahwasanya dengan metode trapesium nilai analitiknya itu sama dengan 9. Nah, tadi yang di perhitungan saya yang secara manual itu kan sama dengan 9,125, yang mana buat 9,125 itu kan bisa, apa ya, dibulatkan gitu menjadi 9. Jadi di sini, buat nilai analitiknya itu udah hampir mendekati sama nilai yang dihitung secara manual, gitu. Jadi dari sini bisa, di-approve ya dari, codingan yang ada di MATLAB sama yang, hitung secara manual gitu. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani izin pamit undur diri.